Untuk sesi kali ini kita punya narasumber yang gak kalah keren. Ada Mas Wisnu Nugroho. Apakah Mas Wisnu sudah ada di Zoom? Aku masih mencari namanya. Halo, Ah, halo, salam kenal Mas Wisnu. salam kenal siapa nih Nadia ya? Salam Iya, kenal. saya Nadia. Iya Mas Wisnu, kita tadi se apa sejam kurang lebih ya, lebih kayaknya. Udah belajar dari Mas Aik, Mas Ahmad Harif tentang berpikir sistemik, pentingnya berpikir sistemik ya, Mhm. untuk memperkaya narasi-narasi gimana buat kita menuliskan atau menghasilkan sebuah karya bentuknya konten, artikel atau apapun itu yang nantinya bisa nggak hanya nggak hanya mendorong narasi tunggal aja, tapi juga mengangkat narasi-narasi pinggiran nih, gitu. Nah, Oke. terus nanti mungkin Mas Wisnu, teman-teman akan melengkapi dari sudut pandang teknis jurnalisme juga untuk kontennya gimana gitu. Mungkin sebelum Mas Wisnu mulai, aku mau memperkenalkan dulu untuk teman-teman. Jadi Mas Anton Wisnu Nugroho ini, beliau adalah jurnalis dan juga pemimpin media yang dikenal dengan pendekatan jurnalisme yang reflektif. Menyala tapi bukan membakar gitu ya, di mana Mas Wisnu lebih banyak menekankan makna dan nilai di balik setiap karyanya. Karirnya Mas Wisnu ini dimulai dari wartawan di Harian Kompas, termasuk dulu sebagai wartawan istana dan kemudian menjabat juga sebagai pemimpin redaksi kompas.com. Dan kali ini beliau menjadi Vice President Sustainability di Kompas Gramedia Media. Dalam memimpin redaksi digital, Mas Wisnu membangun budaya kerja yang kolaboratif, memberi ruang bagi reporter muda, dan juga menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan di bidang keberlanjutan, Mas Wisnu memimpin inisiatif seperti Kanal Lestari, audit jejak karbon untuk kompas.com, dan penanaman mangrove sebagai bagian dari komitmen Walk the Talk dari terhadap lingkungan gitu. Keren banget. Kalau tadi kita sudah belajar dari Mas Aik gimana berpikir kritis, sekarang kita menchanneling atau menyalurkan pikiran-pikiran kritis itu biar lebih reflektif, nggak hanya panas di depan aja, tapi bisa terus membara ke depannya. Gitu. Silakan Mas Wisnu, aku persilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Perkenalan yang mengagetkan buat saya. Bagus-bagus semua itu. Saya bingung dapat dari mana itu. Nanya ke siapa itu. Ya, by the way, thank you sudah memperkenalkan saya dan memberi kesempatan yang baik untuk hadir di sini ya untuk sharing ya bersama-sama dari apa yang dimintakan, yang dianggap saya miliki soal bagaimana membangun storytelling dengan pendekatan jurnalistik gitu ya. Eh, apakah suara saya terdengar ya? Oke, baik ya. Ya, Em, baiknya saya yang share atau gimana Nadia? Saya aja yang share. Boleh, boleh. Oke, Kalau Mas Wisnu mau share screen, kayaknya tadi bisa sih. oke ya, saya coba ya. Ini saya set dulu ini kok muka saya jadi aneh gini kenapa nih? Bentar-bentar. Kayak bukan saya. Sebentar-bentar. Ini backgroundnya kenapa ini? Oke, bentar ya. Sorry, sorry. Dah, oke. Sama aja. Oke, mungkin lightnya nggak terlalu terang karena di dalam kamar. Yang penting suara terdengar ya. Oke ya. Baik. Eh, di sesi ini kira-kira saya punya waktu berapa Nadia? Biar saya. Kurang lebih ada waktu 90 menit. Kalau misalnya mau dipakai lebih banyak untuk tanya jawab, tadi Mas Aik banyak diskusi Hmm, juga sama teman-teman di oke. chat. Di chat biasanya kan banyak. Oke, ya. Saya harap sih lebih banyak diskusi ya karena mungkin pokok-pokok yang tadi disampaikan Mas Aik juga akan bersinggungan dengan apa yang saya sampaikan juga. Tapi saya akan memasukkan pokok-pokok yang dimintakan ke saya karena saya sama Mas Aik itu satu kantor. Mungkin mentornya juga sama, tapi Mas Aik hebat banyak menulis buku dia dan punya concern yang spesifik ya dan itu tercermin dari karya dan buku-bukunya itu seindah-indahnya cita-cita jadi wartawan tuh kayak Mas Aik tuh. Bisa punya buku, punya concern yang spesifik lalu menekuni bidang itu.
Saya sendiri sebagai wartawan itu cukup random ya penugasannya, tetapi mostly banyak ke politik akhirnya. Pertama saya ditugaskan sebagai wartawan itu, saya ingin share aja sekaligus untuk pengantar, sebagai wartawan di Gresik dan Surabaya. Jadi wartawan Kompas itu punya tradisi ketika dia ditugaskan harus di tempat di mana dia nggak pernah tinggal di situ atau masuk budaya yang sama sekali berbeda. Kenapa? Karena itu bagian dari formasio atau pendidikan. Wartawan itu harus belajar, harus yang tadi disebut oleh Mas Aik ya, belajar mendengar, belajar tahu gitu, jangan sok tahu gitu ya. Rendah hati, tahu dan sebagainya itu eh, formatio yang memang by design dibuat oleh Kompas. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, pindah ke Gresik dan Surabaya itu kaget karena orang-orangnya sangat ajaib gitu. Ajaib dalam arti berani-berani ngomongnya plang plong plong plang plong plong gitu ya. Dan itu menyenangkan buat saya, lalu kemudian saya banyak belajar di situ. Setelah itu saya ditugaskan menjadi wartawan politik di Jakarta sebagai wartawan Istana, nggak lama setelahnya karena Menko Polkam yang waktu saya menjadi wartawan itu kemudian jadi presiden. Saya jadi wartawan Istana pertama termuda dari Kompas dan mungkin termuda di antara semua wartawan Istana karena biasanya senior semua tuh. Saya tahun 2004 jadi wartawan Istana. Itu usia saya baru 28 tahun. Biasanya wartawan Istana tuh 40, 50. Dan itu juga hal baru buat saya, melakukan sejumlah cara untuk bisa masuk, belajar lagi, mendengar, dan mendobrak juga beberapa hal. Dan kemudian jadi beberapa buku yang nanti juga saya akan singgung. Lalu setelah jadi wartawan Istana, 5 tahun saya ditugaskan di Jogja. Ini cita-cita saya sebagai wartawan sebenarnya, tinggal di Jogja. Tapi cita-cita saya nggak lama karena setahun kemudian dipindah lagi ke Jakarta. Menjadi kepala des multimedia, lalu kepala des muda di Kompas. Lalu tahun 2015 akhir saya ditugaskan menjadi pemimpin redaksi di kompas.com. 2 periode, dan memang dibatasi 2 periode, nggak boleh lebih, untuk membuat kekuasaan atau jabatan itu tidak melekat pada pribadi tapi pada sistem. Lalu kemudian persis tahun lalu saya ditugaskan menjadi VP Sustainability Kompas Gramedia Media. Untuk apa? Mungkin terkait dengan apa yang kita upayakan bersama, terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh media secara lebih bertanggung jawab, tidak hanya meminta, tidak hanya memaksa, tapi juga media melakukan. Kami menghitung, mengurangi, dan mencegah jejak-jejak karbon di perusahaan, eh, di Kompas, di kompas.com, Kompas TV, Sonora, dan sebagainya, eh, dengan tahapan yang clear gitu ya. Lalu kemudian ketika kita nggak bisa mengurangi, nggak bisa mencegah, dan tahu bahwa dosa karbonnya banyak banget, kami hitung dengan bantuan lembaga yang terverifikasi, kami tebus itu jejak karbonnya dengan membeli energi hijau, dengan menanam mangrove, dengan melakukan langkah-langkah yang setara dengan dosa yang kami buat. Ini pengantar saya untuk memberikan konteks ya. Karena tadi pengantarnya Nadia ini banget apa keren banget. Saya akan mendudukkan ke yang lebih real aja. Oke, saya akan coba share. Bentar. Mudah-mudahan oke. Terlihat ya? Ya, aman. Oke. Saya akan mulai share. Ah, saya akan mulai. Storytelling dengan pendekatan jurnalistik. Dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Pendekatan jurnalistik itu sangat fleksibel untuk dipakai di banyak kesempatan, di banyak ruang, di banyak platform gitu ya. Dan saya menggunakan pendekatan yang sama untuk masuk ke platform-platform yang lain. Jadi tidak hanya di media. Saya megang akun media sosial sendiri gitu ya. Dan dari situ dengan pendekatan jurnalistik yang saya ketahui dan saya miliki dan waktu yang tersedia, saya manfaatkannya untuk membangun cerita juga di situ. Dan kalau teman-teman ingin terkoneksi lebih lanjut, nanti kita bisa saling terhubung di Instagram. Saya hanya di Instagram aja, yang lain nggak. Di X saya tutup karena melelahkan buat saya. Lalu di media lain saya belum berminat. Kenapa storytelling penting?
Saya berkaca pada apa yang saya pelajari ketika saya kuliah. Saya satu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, dan dari situlah saya mengetahui dengan persis bahwa semua filsuf membangun kebenaran, membangun teori, dan membangun paradigma yang kemudian melawan zamannya itu menggunakan pendekatan cerita. Semua itu. Dan kalau kita berkaca pada tidak hanya filsuf, akademisi, bahkan para nabi, kalau kita lihat, itu menggunakan cerita untuk membangun atau menyampaikan kebenaran-kebenaran. Plato, ini saya kutip di sini, saya ingin mendudukan pentingnya cerita atau story. Those who tell the stories rule society. Artinya apa? Kalau kita mampu membangun konstruksi cerita secara argumentatif, secara meyakinkan, society yang mau kita sasar, nanti kita akan ngomong audiens di sini, itu ada dalam genggaman kita. Kita bisa arahkan kemana mereka sesuai dengan kesadaran atau kebenaran yang kita bangun. Ini dikatakan di sebuah buku yang salah satu buku yang jadi bacaan saya ketika remaja dan sampai sekarang sih, buku cerita itu Doa Sang Katak 1 dan 2. Ini yang menulis Anthony de Mello. Di pengantar buku itu dikatakan bahwa bentar. Oke, ketutup ya, sorry sorry. Oke. Oh, kok nggak bisa? Apakah masih kelihatan ini sharing screen saya? Share screen saya? Masih, Oh, masih masih ya? Oke. aman, Mas. Oke. Kok di tempat saya yang muncul muka saya ini, saya salah klik apa ya? Udah lama nggak main Zoom. Ntar saya stop share dulu ya. Coba saya share ulang. Oke, sorry sorry. Hmm. Masih kelihatan nggak share screen saya? Udah enggak sekarang. Ya nggak ya, bentar-bentar. Ini maafkan maafkan ini teknis nih. Atau mau dari kita aja, Mas? Bentar, ini kayaknya. Oh, saya tadi nutup ini, sorry sorry, ketutup semua jadi. Hmm. Nanti kalau ini boleh dari tim Sebumi atau dari aku juga bisa kayaknya. Oke, bentar, bentar Mbak. Maaf, 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 bentar. Ini teknis tadi kepencet ini. Oke. Nah, sekarang kelihatan pasti ya. Sudah. Ya, aman sekarang. Oke. Sorry, sorry ya. Bentar. Saya tadi sampai pada titik buku yang kemudian saya anggap sebagai pijakan untuk kenapa cerita itu menjadi penting ya. Di pengantar yang buku saya sebut tadi, Doa Sang Katak, ini buku kumpulan cerita dari banyak tradisi ya, tradisi Islam, tradisi Hindu, tradisi Buddha, tradisi Kristen, tradisi Katolik, tradisi Konfusianisme, segala macam tradisi dalam buku itu semuanya adalah isinya cerita, dan di pengantar buku itu dikatakan kurang lebih ini saya rangkumkan aja. Kita mungkin menolak kebenaran, tetapi tidak kebenaran yang dimulai dengan kalimat pada suatu ketika. Setiap cerita atau hal yang berhasil menyampaikan kebenaran itu yang disampaikan secara halus sih menurut saya. Kalau kita lihat atau mungkin kita film lah yang paling yang diingat misalnya oleh anak-anak saya semua, misalnya film Coco. Teman-teman masih ingat Coco ya? Itu di awal mulanya adalah pada suatu ketika ada seorang ibu yang berpisah dengan suaminya karena suaminya akan mengejar mimpinya sebagai musisi, dan ibu itu ditinggal dengan seorang anaknya dan harus berusaha membangun atau mempertahankan hidup menjadi tukang sepatu. Wah, dari situ tuh mulai cerita berawal. Banyak naik dan kemudian orang tahu akan cerita tentang kebenaran yang disebut soal hubungan keluarga, keinginan untuk mencari leluhur dan sebagainya. Itu kebenaran-kebenaran yang kemudian muncul di situ. Nah, cerita begitu kuat di sini, punya peran dan kemudian menjadi pengaruh yang sangat besar. Tapi kita akan melihat sebenarnya.
Kalau cerita saja iya, tapi masyarakat kita itu sekarang ada di mana sih? Cerita ini harus kita bawa kemana gitu kan? Nggak mungkin kita cerita kayak nabi-nabi dulu gitu ya, di padang gurun, di mana dan sebagainya. Kita harus melihat bahwa media sosial atau aktivisme masyarakat hari ini itu mostly terkonsentrasi di sosial media atau media digital lah. Di situ ada banyak sekali ruang yang memungkinkan kita bisa membawa cerita itu ke sana. Saya ingin kasih gambaran, ini kabar yang buat media agak, ya ini bagian dari perkembangan zaman sebenarnya, agak menegangkan karena makin sedikit atau berkurang atensi orang ke hal-hal yang sifatnya mainstream ya, media. Meskipun sekarang berbalik lagi sih, setelah orang kelelahan di digital dan media sosial misalnya. Dari 285 penduduk kita yang terkoneksi dengan internet, dengan mobile gitu ya, itu jauh lebih banyak. Artinya satu orang bisa punya dua gadget gitu ya. Dan dari banyaknya pengguna internet itu, separuh di antara mereka atau separuh dari populasi itu menggunakannya untuk eh, melakukan kegiatan di media sosial. Ini 143 million. Itu kenapa penting kita juga menaruh perhatian pada media sosial, di mana kita akan membangun cerita, di mana kita akan mengeluarkan hal-hal yang kita miliki terkait dengan temuan kita untuk diceritakan. Ini data secara aktual bisa kita alami dan kita bisa nyatakan dan kita bisa bersaksi untuk ini di Indonesia. Ini data 2023 sebenarnya, tapi di 2025 kurang lebih sama juga. Yang bergeser mungkin TikTok ya. TikTok menjadi lebih tinggi pengaruhnya dan penggunanya, dan mayoritas pengguna media sosial kita memakai di WhatsApp, lalu Instagram, Facebook, eh, TikTok gitu ya. Dan platform-platform ini harus kita perhatikan untuk kita mau mengembangkan kekuatan cerita-cerita kita. Kalau kita mau bangun cerita, saya sering menekankan bisa dengan menggunakan BMC model ini untuk kita mau pertama kita mau segmen apa yang mau kita sasar dulu atau audiens mana. Karena tadi Plato bilang kan, eh, who on the story rule society gitu ya. Dia harus memahami dulu siapa atau society macam apa atau customer segmentnya kayak apa. Karena nggak bisa semua dianggap ya audiens saya adalah semua orang. Kalau itu yang dinyatakan maka cerita kita tidak akan kena siapa-siapa justru. Tapi kalau targeted gitu ya, spesifik, misalnya saya ketika di istana target saya adalah saya akan membidik, bahkan skenario audiens itu clear. Saya membayangkan yang baca itu Andi Malarangeng waktu itu juru bicara. Saya membayangkan waktu itu audiens saya atau pembaca saya adalah Budiman Sujatmiko sebagai oposisi waktu itu, dan pegiat atau aktivis di banyak eh, aktivisme itu saya bayangkan misalnya Dian Sastro. Tiga itu clear di kepala saya sehingga kalau saya menulis saya bayangkan orang-orang macam itu yang akan saya sasar. Itu harus clear. Lalu yang kedua yang juga dipikirkan channelnya mau pakai apa. Waktu itu saya pakai Harian Kompas, lalu saya pakai Kompasiana sebagai sarana atau kanal gitu untuk menyampaikan cerita-cerita saya kepada bayangan audiens saya. Nah, ketika itu sudah clear, nah baru kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih eh, teknis gitu ya, lebih sistematis untuk membuat ceritanya. Ini skenario audiens misalnya, kita bayangkan siapa mereka atau tinggal di mana mereka, usianya berapa, lalu apakah dia di wilayah urban atau di rural, karena itu beda sekali cara mengambil ceritanya atau cara membangun ceritanya. Lalu apa hobi mereka, lalu apa yang mereka mimpikan, apa yang mereka kira-kira takutkan, apa harapan-harapan mereka. Ini harus ada di bayangan kita ketika kita membangun siapa segmen yang akan kita sasar. Kalau ini sudah clear, kita punya bayangan untuk kemudian mengambil cerita macam apa atau mengumpulkan cerita macam apa yang dibutuhkan oleh audiens. Betul bahwa
sosial media itu ramai sekali, tetapi belakangan kita sadar bahwa media sosial itu lebih banyak menyampaikan informasi tanpa verifikasi, bahkan tanpa klarifikasi, atau tanpa konfirmasi sekalipun. Untuk informasi yang begitu saja mereka dapat, lalu begitu disiarkan, bahkan konteksnya nggak ada, orang kebingungan sendiri dan akhirnya rame di situ. Nah, peran-peran media eh, dan peran-peran mungkin teman-teman yang punya otoritas untuk menyampaikan sesuatu atau jurnalisme di sini punya peran untuk memadamkan. Ini saya setir dari pernyataan Voltaire ya waktu eh, Revolusi Prancis. Dia mengatakan bahwa mitos membakar dunia, filsafat memadamkannya. Filsafat dalam arti di sini ada ilmu pengetahuan karena semua dulu ilmu pengetahuan masuk dalam kategori filsafat. Kita ada di era yang kurang lebih sama. Di situasi di mana media sosial itu begitu riuh, semua orang berebut untuk didengarkan, berebut untuk bersuara, tapi luput bahwa semua itu hadir untuk membuat kita sendiri kebingungan dan rumit menghadapi situasi-situasi itu. Nah, jurnalisme itu bekerja dengan apa? Nah, ini saya mau masuk ke poin yang saya mau katakan tentang kewajiban pertama dari jurnalisme adalah pada kebenaran. Ini poin yang saya mengajar di UMN, di Universitas Multimedia Nusantara, ngajar di jurnalistik, ngajar di beberapa mata kuliah terkait dengan jurnalisme. Buku yang ditulis oleh Bill Kovac dan Tom Resintil ini udah kayak menjadi buku klasik ya, dan buku pegangan bagi hampir semua jurnalis untuk dia bisa memahami kerja-kerja dan peran-peran jurnalisme dalam konteks pencarian kebenaran. Ini yang membedakan dengan media sosial. Jurnalisme itu punya kewajiban dan tanggung jawab sebenarnya pada kebenaran. Jadi kalau dia mendapatkan satu berita atau satu informasi atau satu keterangan gitu ya, nggak serta-merta jurnalis itu atau produk dari jurnalistik itu memberitakannya tanpa melakukan metode untuk pencarian kebenaran. Dan pencarian kebenaran dalam jurnalisme ini mirip sebenarnya dengan dunia akademis, hanya beda rentang waktunya saja. Kewajiban untuk mencari kebenaran itu ditempuh dengan tiga metode. Nah, ini jadi pijakan dalam storytelling sebenarnya. Metode pertama adalah research. Research itu media lakukan atau jurnalis lakukan ketika dia misalnya dapat penugasan dari editor. Misalnya editor mengatakan, oh tolong dong liputan hari ulang tahun TNI hari ini di Monas. Gitu. Oke, wartawan yang ingin liputan secara otomatis dia akan riset, oh ini ulang tahun keberapa, oke acaranya apa aja, oh bedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya apa. Lalu dia akan riset juga misalnya kekuatan TNI kita sekarang seperti apa, kenapa kok perlu ada keramaian sedemikian heboh di Monas, apakah ada hal yang ingin ditunjukkan dan sebagainya. Ini semua riset dilakukan di awal ketika wartawan itu sebelum berangkat ke lapangan misalnya untuk meliput HUT TNI pada hari ini yang dirayakan dengan sangat gegap gempita di Monas. Yang kedua, riset saja nggak cukup, tentu saja. Wartawan harus datang ke lapangan, yaitu dengan observasi. Nah, observasi ini dalam jurnalistik itu dibagi menjadi tiga. Untuk pencarian kebenaran tentu saja, selain dengan riset. Observasi pertama dan biasanya dilakukan mayoritas wartawan, hampir semua wartawan melakukan ini. Kerja-kerja jurnalistik menggunakan observasi yang kita sebut sebagai observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung itu ya dia jadi pengamat, observer ya, menggunakan semua inderanya untuk melaporkan, merekam, dan kemudian mencatat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Ini mayoritas kerja-kerja jurnalistik adalah observasi tidak langsung. Yang kedua itu observasi langsung. Ini biasanya ketika wartawan mendapatkan informasi yang tidak yakin dari dua sumber yang otoritatif, tapi kebenaran yang mana nih? Sesederhana misalnya begini, observasi langsung itu. Tahun 2013, saya pernah menugaskan reporter untuk observasi langsung menjadi Kenek misalnya. Dari Merak ke Bakahuni. Sorry, dari Merak ke Surabaya. Dalam perjalanan
menjadi connect itu, apa yang ingin kami tegaskan adalah soal kebenaran dari dua klaim yang sama-sama punya otoritas. Seminggu sebelumnya, Departemen atau Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa tidak ada pungli di jalur Pantura Jawa. Tapi sehari kemudian ada demo besar yang digalang oleh Asosiasi Supir Truk dan Angkutan Logistik di Pantura bahwa mengatakan masih banyak pungli yang ada di jalur Pantura. Nah, wartawan itu bingung mana yang benar, apakah pernyataan Kementerian Perhubungan atau pernyataan sopir, karena dua-duanya punya otoritas untuk mengatakan itu. Kedua informasi itu kami ambil, tapi untuk menguji kebenarannya, kami menggunakan observasi yang kedua, yaitu observasi langsung dengan menugaskan reporter untuk menjadi connect untuk dia tahu sebenarnya apa dan bagaimana kondisi di Pantura. Dia otomatis menjadi connect, tidak observasi tidak langsung. Jadi dia tidak mengamati tapi dia terlibat langsung. Dan dari observasi langsung itu didapati bahwa ada pungli di satu ruas, tapi ada yang bersih. Nah, dalam posisi itu yang dikatakan Kementerian Perhubungan ada benarnya, tapi ada ketidakbenarannya di sisi lain yang dikatakan oleh asosiasi pengemudi truk dan oleh wartawan itu diceritakan karena observasi langsung. Nah, jenis observasi yang ketiga dalam jurnalistik itu observasi diam-diam. Ini umumnya liputan investigasi dilakukan. Jadi untuk mengungkap kebenaran, selain tadi research, lalu kemudian observasi bisa tidak langsung, bisa langsung, atau diam-diam melihat peristiwanya seperti adanya tanpa ada pretensi untuk berpura-pura ketika dipantau oleh wartawan. Biasanya begitu. Eh, Media hadir itu realita yang dihadapi itu kadang-kadang sudah berbeda. Ini secara anekdotal seringkali kita lihat kalau aksi unjuk rasa. Ketika tidak ada wartawan, aksi unjuk rasa diem aja, santai gitu, biasa. Tapi begitu ada kamera disorot gitu ya, wow, demonstrannya menjadi sangat atraktif dan kemudian melakukan hal-hal yang biar disorot oleh kamera itu ada efek kamera. Nah, observasi diam-diam itu untuk menghindari itu. Jadi menangkap realita dengan apa adanya. Nah, yang ketiga, selain research, observasi, kewajiban pertama jurnalisme pada kebenaran ini ditempuh dengan interview. Nah, interview itu untuk tiga kepentingan. Pertama adalah konfirmasi atas apa yang dia dapat dari riset misalnya atau apa yang dia temukan di observasi. Yang kedua adalah klarifikasi, menjernihkan datanya benar tidak, informasinya benar tidak. Nah, yang ketiga adalah verifikasi, memastikan lagi kebenaran dari informasi ini. Meskipun riset kita bagus, observasi wartawan juga bagus, interview tetap perlu dilakukan. Terutama untuk hal-hal yang kadang-kadang kita terjebak pada, saya udah tahu, saya udah ngerti, jadi nggak usah tanya. Saya pernah ada satu peristiwa yang membuat saya kemudian belajar banyak tentang tetap perlunya interview meskipun kita observasi bagus, riset bagus. Saya kasih contoh waktu itu saya ikut aksi Kamisan. Ini observasinya saya langsung. Saya jalan dari LBH Jakarta. Waktu awal-awal masih aksi Kamisan mungkin yang ke 200 atau 300 gitu ya. Eh, Bersama Ibu Sumarsih pakai payung hitam. Saya riset, saya observasi, saya wawancara Bu Sumarsih dan sebagainya. Saya lupa satu hal, mengklarifikasi kenapa pakai payung hitam atau baju hitam. Dalam pengalaman kultural saya dan juga mungkin pengalaman kultural banyak orang, hitam itu tanda duka, juga payung, ya, payung hitam itu. Tanpa saya klarifikasi, saya besoknya nulis di Kompas, judulnya kurang lebih Duka di Depan Istana. Berita terbit, Ibu Sumarsi telepon saya, Mas Inu itu salah. Hitam itu bukan tanda duka. Aduh, saya mulai panik di sini. Wah, ini keteledoran saya tidak melakukan klarifikasi. Lalu saya tanya, lalu hitam itu tanda apa Ibu kalau bukan tanda duka? Gitu. Kami sudah tidak berduka lagi, kami sudah tidak bersedih lagi. Hitam itu adalah tanda keteguhan kami. Wah, beda sekali tuh. Kalau saya tahu sejak awal bahwa hitam itu tanda duka, bukan saya tulis duka di depan istana, tapi keteguhan meminta janji di depan istana. Itu lebih positif, lebih powerful sebagai cerita dan akan membuat energi dari perjuangan itu menjadi lebih kuat daripada duka. Nah, ini metode dalam jurnalistik yang kemudian bisa saya pakai untuk mencari kebenaran dan
Bagaimana pertanyaan adalah mentransformasikan semua yang kita dapat dari riset, observasi, dan interview itu menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada tipsnya. Di media, eh, kita bekerja dengan value, dan kita menyebutnya sebagai news value. Kalau kita observasi, kita riset, atau kita interview, yang ada di benak kita atau di benak kami sebagai wartawan itu adalah ini berita, ini peristiwa, ini ada magnitudenya nggak, ada pengaruhnya nggak. Makin besar pengaruhnya, makin besar magnitudenya, makin kuat dia menarik atau menyerap atensi audiens. Makanya ini ada di benak kami ketika misalnya observasi aksi Kamisan gitu ya. Kami lihat nih nilai nilai berita ini. Yang kedua adalah dampak. Apakah peristiwa ini, apakah kejadian ini, apakah yang kita observe kali ini nih punya dampak? Kalau itu punya pengaruh, lalu punya dampak, wah ini pasti nilai beritanya tinggi. Nah, yang ketiga, panduan kami untuk mengkolek data atau membangun cerita ya, kemudian jadi sebuah artikel gitu, adalah penting tidak peristiwanya. Sejauh itu penting atau signifikan gitu, wah ini penting nih. Nah, maka dia punya nilai berita. Yang keempat, apakah peristiwa ini aktual atau sedang terjadi atau sedang dipercakapkan. Misalnya hari hari ini kita ngomong soal eh, makan bergizi gratis misalnya MBG ya, yang banyak cacat celahnya di sana sini ya. Ini kalau kita mendapati sebuah peristiwa yang bisa dikorelasikan dengan peristiwa ini, oh ini aktual, jadi punya nilai berita yang lebih. Yang kelima adalah ada tokoh nggak di situ. Kayak tadi kalau Kamisan, oh ada tokohnya, ada Ibu Sumarsi, misalnya, ada Ibu Suciwati waktu itu yang kemudian menjadi nilai yang menguatkan cerita ini. Nah, nanti saya akan ramu dalam konteks yang lebih praktikal kalau membuat storytelling itu bagaimana peran tokoh itu menjadi sangat penting. Lalu nilai berita yang kemudian diupayakan oleh wartawan ketika dia ada di lapangan dan melihat sebuah peristiwa, itu ada proximity-nya, ada kedekatan nggak pengalaman yang dialami oleh orang yang kemudian dinyatakan atau yang kita liput gitu ya, dengan pengalaman audiens atau calon pembaca artikel kita. Kalau ada, oh nilai beritanya tinggi nih. Misalnya, untuk orang-orang di eh, Jakarta atau orang-orang yang ada di kota besar gitu ya, peristiwa soal kemacetan gitu ya, lalu banjir misalnya, atau polusi udara yang tingkatannya terus naik, itu memiliki kedekatan dengan pengalaman audiens. Makanya berita tentang itu, tentang eh, banjir, tentang kualitas udara, tentang polusi dan sebagainya itu punya nilai berita karena ada kedekatan. Nah, pokok berikutnya, news value berikutnya ini juga nanti di pokok storytelling itu penting tentang konflik. Ada seteru nggak di situ? Oh, ada konflik nggak di situ? Setiap berita atau setiap peristiwa yang memunculkan konflik atau mengandung konflik itu punya nilai berita yang tinggi. Nah, yang ke-8 itu uniqueness atau kejanggalan atau hal-hal yang nggak lumrah, hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Dan kalau itu bisa kita temukan, ini bisa jadi pintu masuk untuk sebuah cerita yang kuat dan kemudian punya nilai berita yang tinggi. Kesembilan adalah human interest, gitu. Hal-hal terkait dengan manusia dan kemanusiaan itu punya nilai berita yang tinggi dan punya kemampuan buat kita untuk terlibat atau eh, merasa dekat dengan itu. Nah, news value yang terakhir, tapi ini untuk media-media yang quality paper biasanya nggak pakai. Kalau wartawan udah mati angin tuh biasanya cerita tentang skandal, seks dan sebagainya itu biasanya jadi eh, apa ya? Jadi pintu masuk untuk mendapatkan pembaca lah. Tapi ini biasanya tabloid dan sebagainya itu dilakukan. Nah, bagaimana ini ditransform menjadi sebuah cerita dan bagaimana storytelling bisa mewadahi ini. Nah, dari news value yang tadi saya sebut, ketika kita sudah melakukan riset gitu ya, observasi dan wawancara, biasanya kita punya kerangka ini dalam eh, pemikiran kita sebelum membuat berita. Dan wartawan biasanya selalu menemukan atau memasukkan elemen-elemen storytelling ini secara otomatis dalam beritanya. Pertama, siapa tokoh yang berperan di situ? Tokoh nggak harus manusia ya. Ini bisa
hewan misalnya, bisa juga tanaman misalnya, atau bisa juga benda yang kemudian kita jadikan dia semacam daya tarik utama. Elemen yang kedua, setelah kita menemukan tokohnya, nanti saya akan kasih contoh bagaimana ini ngeblend menjadi sebuah cerita atau storytelling. Ada yang dipertaruhkan tidak di situ. Misalnya tadi saya kasih contoh Koko ya di film mungkin udah berapa 10 tahun yang lalu mungkin di film itu atau 7 atau ya sekitar 10 tahun yang lalu ada pertaruhan di situ di mana si Miguel cucunya dari Koko yang tidak tahu siapa bapaknya itu ingin mengejar mimpinya karena di keluarga itu dihindarkan agar tidak seorang pun menggeluti musik sebagai bidangnya. Wah, dia malah menggeluti itu. Ada yang dipertaruhkan di situ. Dan ada konflik di situ. Muncul di sini elemen yang berikutnya. Lalu ada urutan ceritanya. Nah, kalau dalam jurnalistik umumnya urutannya tuh kronologikal. Dan urutan kronologikal ini memudahkan pembaca untuk kemudian bisa mengikuti pelan-pelan gitu ya. Tapi untuk menarik biasanya juga orang bisa mix gitu ya antara hari ini lalu kemudian mundur lalu kemudian maju lagi bisa. Tergantung bagaimana efek yang mau kita bangun. Tapi kalau dalam jurnalistik umumnya kronologikal urutannya atau plotnya. Nah, elemen berikutnya itu adalah eksposisi. Eksposisi ini kalau kita sebut sebagai sebuah elemen, itu semacam titik di mana membuat kita itu eh, tahu ini posisinya di mana, ya. Dia punya kemampuan untuk meletakkan kayak setting juga masuk di sini sebenarnya. Si A ada di sini, si B ada di sini, perpaduan A dan B itu seperti apa, relasinya itu seperti apa, makin mudah dipahami, apalagi waktunya pendek itu makin bagus. Tapi kalau kita mau buat novel, biasanya itu bisa mix dan itu justru memikat karena novel itu kan biasanya ceritanya luas ya dan panjang gitu ya. Nah ini yang elemen berikutnya yang penting dan kemudian membangun minat orang untuk terus membaca dan kemudian akhirnya dapat pesannya adalah ada konflik nggak di situ dan bangun kalau ada konfliknya itu menuju klimaksnya. Klimaks itu biasanya akan mempertaruhkan yang tadi stake itu apakah yang dipertaruhkan itu sepadan atau apakah yang dipertaruhkan itu mendapat ganjaran atau sebaliknya nggak sepadan nggak dapat ganjaran. Nah itu klimaks tuh. Nah setelah itu misalnya dia berhasil, yang dipertaruhkan dia dapat atau gagal, terus penyelesaiannya seperti apa? Nah dari solusi di situ. Kalau dalam jurnalistik itu biasanya kita taruh ini ketika kita membangun cerita, ini kayak alternatif untuk menyelesaikan persoalan gitu ya. Jadi kita tawarkan beberapa topik atau beberapa tawaran penyelesaian dari sebuah persoalan yang kita bangun sebagai konflik dan kemudian klimaks. Nah, yang terakhir ini melingkupi semua di elemen storytelling itu adalah setting atau background. Biasanya kita jelaskan tokohnya dulu pelan-pelan, kita bangun kedekatan antara si tokoh itu dengan audiens yang kita mau sasar gitu ya. Lalu plotnya kita bangun dengan misalnya kotanya kah, kita ceritakan kotanya seperti apa, urutan-urutan dia ke sini dan ke sana, naik apa, dan sebagainya itu kita bangun sebagai sebuah upaya untuk dia realistik dan kemudian bisa diterima sebagai cerita. Saya akan kasih contoh ini. Kita bisa cerita kalau kita punya ceritanya atau memiliki ceritanya. Ini kejadian di 2008. Waktu itu saya masih di istana. Waktu itu Indonesia sedang dalam ancaman krisis yang berdampak sistemik juga waktu itu karena ada krisis di Amerika 2008. Waktu itu presidennya Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi krisis ini, Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet paripurna. Rapat kabinet paripurna itu beda dengan rapat kabinet terbatas, beda dengan rapat kabinet biasa, karena rapat kabinet paripurna itu biasanya mengambil keputusan. Nah,
Pokok-pokok ini jadi background nih kalau tadi kita balik ke soal storytelling. Kita ceritakan soal konteks, soal apa itu rapat kabinet pelan-pelan gitu kita bangun. Nah, dan rapat kabinet paripurna itu digelar di sekretariat negara. Nah, sekretariat negara diceritakan dulu. Oh, sekretariat negara itu ada di depan bangunan Istana Negara atau di seberangnya Istana Negara. Dia 3 lantai. Nah, ini bagian dari cara membangun backgroundnya. Dan rapat kabinet diselenggarakan di lantai 3. Apa tema rapat kabinetnya? Ini tema juga penting. Rapat kabinet itu temanya adalah merespon situasi krisis tahun 2008 dan di situ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sebuah direction gitu ya atau instruksi untuk mencintai produk-produk Indonesia sebagai cara untuk merespon krisis yang akan menghantam Indonesia. Nah, saya sebagai wartawan mencatat itu peristiwa itu rapat kabinet saya hadir di situ dan saat saya melihat atau mendengar pernyataan presiden itu mata saya tertuju pada satu sudut di mana seorang menteri perempuan itu melepas syalnya, dilepas dan ditaruh di bawah. Nah, keingintahuan wartawan itu melekat biasanya, curiosity atau kalau dalam konteks lebih mendasar gitu ya, sikap yang dimiliki oleh wartawan itu biasanya skeptical atau tidak mudah percaya gitu. Nah, sementara Presiden mengatakan untuk mencintai produk-produk dalam negeri, kok ada Ibu Menteri yang melepas syalnya lalu kemudian ditaruh di bawah? Ada apakah ini? Karena waktu itu saya nggak bisa langsung menuju ke tempat Ibu Menteri itu karena rapat kabinet, saya masih mencatat itu. Saya tunggu rapat kabinet kelar. Dan rapat kabinet kelar, saya datang ke tempat benda yang ditutup oleh syal. Benda yang ditutup syal itu tidak dibawa oleh Ibu Menteri. Ibu Menterinya turun lewat lift, yang bawa adalah ajudan. Karena Ibu Menteri lewat lift, ajudan harus datang harus sampai di bawah lebih awal, tapi nggak boleh naik lift. Akhirnya dia lari tergopoh-gopoh lewat tangga. Saya ikuti tuh, lari tergopoh-gopoh lewat tangga, dan syalnya yang dari sutra itu menyingkap atau tersingkap dan ada tas ini. Oh, saya kemudian tahu, oh ada tas ini nih yang dibawa oleh Ibu Menteri saat Presiden mengkampanyekan produk-produk dalam negeri. Nah, konflik dibangun di sini nih. Satu sisi atasannya minta kampanye untuk mencinta dalam negeri, tapi di sisi lain ibu menterinya pakai tas merek ini. Saya nggak tahu dulu tas ini apa gitu ya. Tapi saya kemudian ini cara mencari kebenaran dengan metode riset. Saya riset waktu itu tanya ke Google 2008. Saya tanya harga tas ini. Kenapa saya langsung tanya harga? Karena saya tahu ibu menteri itu 2 minggu sebelumnya menyatakan bahwa gajinya tidak cukup untuk biaya operasional sebagai menteri. Gaji ke menteri kecil sih, 18 juta atau 19 juta. Take home pay-nya kira-kira 40 jutaan gitu ya, atau 39 juta, atau 40-an juta kalau Menko di kabinet. Tapi yang banyak biasanya biaya operasional ya, tapi sebagai gaji memang kecil. Lalu saya cari di Google itu ada puluhan halaman dan riset saya ternyata tidak mengantar saya pada kebenaran. Karena ada yang harganya 200.000, ada yang 500.000, ada yang 3 juta. Lalu saya masuk ke website resminya untuk mencari kebenaran. Di website resminya, di Louis Vuitton ini, ada tas ini tetapi tidak ada harganya. Oke, lalu saya berpikir, karena masih penasaran nih, berapa sih nih harga tasnya kok ibu sampai menutup tas ini? Nah, ini bangunan cerita yang pelan-pelan saya kumpulkan dengan metode jurnalistik tadi. Riset, lalu karena riset nggak mendapati, saya lalu ingin observasi. Karena saya pulang dari Istana Negara, kantor saya di Palmerah, saya lewat Bundaran HI itu. Di situ ada Plaza Indonesia, yang ada Grey Louis Vuitton waktu itu terbesar di Asia Tenggara. Sampai sekarang masih ada, tapi udah nggak terbesar lagi. Dan saya datang ke situ untuk sekedar tahu berapa harga tas ini. Makanya saya observasi langsung. Saya sebagai pembeli pura-pura dan bertanya. Saya ke situ eh, dengan sejumlah upaya, lalu kemudian dapatilah harga yang saya tahu pasti karena langsung dari petugasnya dipindai barcode-nya dan kemudian saya tahu. Oke, saya pulang, sejumlah materi untuk storytelling saya sudah dapat, tapi kurang satu, wawancara.
karena ini nggak bukan berita yang harus tayang besok, saya masih menyimpan ini untuk beberapa hari kemudian. Saat kesempatan ketemu dengan Ibu Menteri atau ajudan yang memegang tas itu di liputan berikutnya di istana, saya bertanya soal tas itu. Dan kemudian dijelaskan, oh iya, karena saya nggak bisa bertanya kepada Ibu Menterinya, ajudannya menjelaskan, oh iya Mas, Ibu Menteri itu emang koleksi tas semua putih warnanya. Ada banyak, bla bla bla. Saya dapat informasi banyak banget. Ada konfirmasi di situ, ada klarifikasi, dan ada verifikasi. Oke, saya bangun itu sebagai sebuah cerita. Kalau kita break ke sini, nih, tokohnya clear, apa yang dipertaruhkan jelas, ada konflik di situ, lalu urutannya saya bangun agak kronologikal di sini, lalu saya letakkan si tokoh, ada beberapa tokoh ya, ada Ibu Menteri, ada Presiden di situ, ada ajudan di sini, ada petugas yang bekerja di Louis Vuitton, itu beberapa tokoh. Saya buat konfliknya soal pada saat Presiden mengkampanyekan produk-produk dalam negeri, ternyata para pembantunya itu nggak ada satupun benda yang melekat pada tubuhnya yang ternyata buatan dalam negeri. Ini konfliknya di situ tuh. Nah, klimaksnya kemudian saya bangun dengan resolusi berikutnya dengan sebuah penerimaan bahwa ya saya waktu itu menulis sebagai bagian dari mengkritik ya. Eh, saya menyebut waktu itu di artikel itu kurang lebih mentalitas pejabat kita itu kayak mentalitas ABG yang baru patah hati gitu, ya. Apa patah hati? Ya, dia mengatakan mencintai, tapi cinta tidak harus memiliki. Cintailah produk-produk dalam negeri, tetapi yang dipegang adalah tas LV. Kurang lebih kayak gitu. Dang! Besoknya jadi berita, feature di Kompas, dan Ibu Menteri itu mencari-cari saya. Mana yang namanya Inu? Mana yang namanya Inu? Lalu kemudian itu jadi rame, dan yang menarik adalah ada perubahan. Sejak itu, para menteri yang saya tahu, benda-benda yang dibawa tuh semuanya benda-benda yang kemudian tidak bermerek dan bukan produk luar negeri. Hal yang kita tulis dengan cerita dan kemudian menjadi membawa pengaruh dan kemudian membawa dampak yang luas. Kalau tadi saya poin pertama menceritakan tentang news value, lalu kemudian bagaimana kerja-kerja jurnalistik itu bisa disusun untuk membangun elemen dalam storytelling. Hal yang kemudian menjadi pegangan juga buat saya ketika menulis adalah audience value. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh audiens kita hari-hari? Ini ada 8 pokok yang dinyatakan oleh Reuters Institute ya. Tahun lalu mereka bikin riset, audiens itu mau membaca atau mau mendengar atau mau menonton sebuah produk, tidak hanya jurnalistik ya, produk di media itu karena apa? Pertama, karena dia memberi update kepada si audiens, update me. Yang kedua, dia mengeducate atau memberikan pengetahuan ya, atau mendapatkan dia sebuah informasi, oh ini saya belajar sesuatu dari peristiwa ini misalnya. Yang ketiga, orang atau audiens mau merelakan waktunya, memberikan dirinya untuk membaca, mendengar, atau menonton, karena produk itu memberikan dia perspektif. Bisa jadi perspektifnya berbeda gitu. Orang senang, oh ini perspektifnya asik banget nih. Point of view-nya seru nih. Dan otentisitas dari perspektif itu dihargai oleh audiens hari-hari ini. Makanya makin kita punya otoritas, makin kita otentik, biasanya kita didengarkan. Values yang dipegang audiens berikutnya adalah ketika konten itu membantu dia. Entah informasi yang misalnya kalau kita terkait hari ini chaos nih di stasiun Juanda gitu ya. Untuk orang-orang yang mau menggunakan KRL atau connecting dengan transportasi publik, pasti akan terbantu sekali kalau dia dapat informasi, oh daerah Juanda, Tanah Abang, Manggarai, dan semuanya itu lagi rame banget karena banyak banget orang. Jadi bisa mendapatkan manfaat dari sini. Berikutnya adalah membuat audiens itu terlibat atau dia punya sebuah ekspresi atau punya statement gitu ya, dan statementnya atau apa yang dia pikirkan atau apa yang dia ketahui itu sesuai atau punya ruang yang diberikan dengan konten-konten yang dibuat. Yang keenam, konten oleh audiens dianggap bernilai atau mau didengar atau ditonton atau dibaca karena dia menginspirasi. Dua terakhir adalah membuat dia terkoneksi. Ini mirip dengan Keep Me Engaged. Nah, yang terakhir itu
biasanya konten-konten juga menarik ketika dia bisa mengalihkan sesuatu. Misalnya kejenuhan hari-hari ini kita tentang satu hal gitu ya. Oh ini ada konten yang berbeda banget nih. Nah, dia merasa teralihkan dari kejenuhan pada sebuah hal. Saya kasih contoh berikutnya soal storytelling sebelum saya tutup, lalu kemudian kita bisa diskusi atau tanya jawab lebih detail ya, karena pasti pengalaman teman-teman saya yakin juga kaya, banyak. Saya hanya memberi perspektif dari kacamata jurnalistik. Di akhir tugas-tugas saya di istana, eh, ini saya menulis sebuah artikel yang berjudul Sayembara Berburu Kucing, gitu. Ini peristiwa atau story ini atau kisah ini muncul karena observasi aja sih, hal-hal yang sederhana. Karena saya setiap hari datang ke istana, hampir pagi itu jam 9 sudah di istana dan pulang biasanya jam 8 atau jam 9 malam, itu udah kayak orang kantor, kayak pegawai istana. Kadang-kadang nggak ada liputan pun saya datang. Tapi ketika nggak ada liputan bukan berarti saya leha-leha gitu ya. Saya datang ke biro pers, saya datang ke tempat lain, saya menjalin relasi dengan petugas yang ada di sana untuk mendapatkan informasi yang tidak resmi gitu ya. Dan biasanya informasi tidak resmi itu banyak benarnya daripada informasi resmi. Nah, suatu kali saya jalan ke biro pers, di tembok itu ada eh, selebaran yang kemudian ditempel, tulisannya sederhana, satu kucing sama dengan 50.000. Wah, saya penasaran ini ada apaan nih kok satu kucing 50.000. Karena penasaran, curiosity kayak tadi tuh ngelihat shell yang ditaruh di bawah menutup apa. Ini saya juga bertanya kemudian kepada petugas di Biro Pers. Pak, itu maksudnya apa kok satu kucing 50.000? Pertanyaan awal itu memunculkan banyak informasi yang saya nggak tahu. Ternyata di istana di tahun 2009-an gitu banyak sekali kucing. Dan kucing itu sudah sangat merepotkan karena dia masuk ke ruang-ruang istana gitu, ya, sekretariat negara, sekretariat kabinet, Wisma Negara, bahkan istana, dan mengacak-acak banyak dokumen. Pertanyaan saya adalah, kenapa kok banyak kucing di istana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mengantar kepada informasi yang saya dapat lebih lanjut. Oh, ternyata saya tanya kepada petugas yang di istana, kucing-kucing di istana itu banyak karena ternyata hampir tiap malam menjelang dini hari itu, orang-orang melepas kucing yang mereka tangkap dimanapun gitu ya, entah di komplek perumahan atau di tempat di mana ditemukan, itu dilepas di Monas. Nah, ajaibnya kucing-kucing itu larinya ke istana. Kenapa? Karena di sana lebih banyak sisa makanan di sana. Ya karena banyak acara, banyak pejabat. Biasanya pejabat kan makan sekedarnya, habis itu nggak selesai makanannya jadi sampah gitu. Dan kucing-kucing itu mengendus itu dan kemudian banyak di istana. Pada saat yang bersamaan, ada banyak kucing di istana. Istana juga sedang membasmi tikus. Waktu itu ada petugas ISS, kalau teman-teman tahu itu yang eh, secara profesional membasmi ya tikus di istana. Dan itu dikerahkan secara masif itu. Dibuat jebakan, dibuat bunyi-bunyian, dibuat perangkap dan sebagainya untuk mencegah tikus bersamaan. Nah, di kepala saya itu ada konfliknya di sini kemudian. Pada saat bersamaan banyak kucing, tapi juga pada saat bersamaan kok banyak tikus. Ini nggak logis ini. Harusnya kan tikus itu takut kalau ada kucing. Ternyata enggak. Istana itu tempat tikus dan kucing hidup secara berdampingan. Kurang lebih saya punya konsep seperti itu. Dan kucing nggak doyan di istana terhadap tikus-tikus itu karena lebih banyak makanan yang lebih lezat lah gitu. Itu dua pokok itu kemudian membantu saya, lalu kemudian dapat tokoh-tokohnya adalah kucing dan tikus. Plotnya saya bangun, konfliknya saya letakkan, lalu saya analogikan. Kucing itu adalah para penegak hukum yang menangkapi para pelanggar hukum, dalam hal ini koruptor saya menyebutnya, yaitu para tikus-tikus itu. Karena waktu itu Indonesia sedang dalam posisi yang sangat darurat seperti sekarang juga soal korupsi, sehingga membentuk lembaga ad hoc yaitu KPK. Dia harus menyewa lembaga khusus untuk membasmi tikus. Dalam hal ini saya analogikan seperti ISS itu. Kenapa? Karena kucing-kucingnya nggak bisa menangkap tikus atau nggak mau menangkap tikus. Nah, kucingnya ditangkap sendiri oleh eh, petugas istana yang kemudian saya bikin sayembara berburu kucing.
di istana. Dan kemudian ini jadi cerita, dan kemudian rame dari cerita ini kemudian memunculkan realita yang lain, dan saya nyatakan bahwa kita darurat untuk penegakan hukum karena mereka yang ditugasi sebagai penegak hukum dalam hal ini kucing itu nggak menangkapi tikus. Kayak mereka bekerja sama bagi shift untuk siang dan malam. Kucing bisa bekerja, tikus bisa makan, tapi mereka tahu sama tahu. Akhirnya negara menyewa ISS tuh untuk menangkapi tikus itu. Apakah berhasil? Nggak juga. Nah ini karena pengalaman observasi, karena keinginan tahu yang besar sebagai pijakan dalam jurnalistik, itu memungkinkan semua elemen dari cerita atau storytelling itu tertemukan. Dan kalau kita sudah clear audiensnya siapa gitu ya, channel yang kita pakai mau apa, ketika di perjalanan mengumpulkan materi untuk penulisan itu bisa dengan mudah secara alami itu terjadi dalam jurnalistik. Dan kalau di kategori jurnalistik, ini biasanya dalam kategori bukan hard news tapi feature. Cerita-cerita samping gitu ya. Dan biasanya kita tempelkan dengan artikel-artikel yang hard gitu ya. Dan di Kompas biasanya di halaman satu paling bawah itu biasanya itu feature-nya ada di situ. Kurang lebih itu pokok-pokok yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kerja jurnalistik untuk pijakan menulis atau membangun cerita atau storytelling. Kalau ada yang bertanya dan kemudian kita bisa berdiskusi di sini untuk memperdalam, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Nadia ya. Silakan Nadia. Wah, ya, Mas Wisnu keren banget Mas Inu. Di chat udah banyak yang ini ya, banyak metafor-metafor yang disampaikan tadi. Secara nggak langsung bahkan kalau aku perhatikan cara Mas Wisnu ngobrol juga kayak storytelling ya, menuturkan ceritanya Pada seperti ngantuk apa ya ya. jadinya ya. Enggak, seru. Justru kita jadi tahu kan Oke. pengalaman-pengalaman dan sudut pandang yang menarik gitu kan jadinya. Mas Wisnu, aku sebelum Ya. teman-teman ada satu yang menggelitik buat aku karena kan tadi Mm-mm. udah banyak cerita juga gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau bawa balik, mau kita anchor balik gitu ya, mau kita jangkarkan kembali Mm-mm. Mm-mm. ininya si storyteller ini karena kan yang highlight yang mau kita narasi yang mau kita angkat adalah narasi-narasi pinggiran. Mm-mm. Ada tiga jenis dan terus kategori ya walaupun tiga-tiganya ini sangat berhubungan juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Yang pertama keanekaragaman hayati atau biodiversity, terus soal masyarakat marginal dan juga ekosistem yang memang tiga-tiganya ini everything in between gitu semuanya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nggak bisa kita labelin. Nah, boleh kayak sharing insight gitu nggak ya mungkin Mas Ya. Wisnu kayak gimana ya kita melihat atau mencari eh, titik ungkit mungkin ya karena tiga hal ini nih banyak konfliknya gitu dan tiga konteks tokoh kita ini sama-sama penting gitu. Kira-kira Apa tadi? Biodiversity. biodiversity, masyarakat marginal atau masyarakat Oke. adat, sama ekosistem gitu. Oke. Oke. Mhm. Baik. Eh, eh, ini fun fact yang kemudian jangan membuat kita surut ya. Eh, Berita-berita terkait dengan isu-isu ini tuh nggak banyak peminatnya. Ini Hmm. saya jujur aja mengatakan. Di media itu juga kita udah berupaya membuatnya setengah mati, kosnya gede banget, tenaganya luar biasa banyak gitu. Kita bikin ekspedisi. Dalam konteks keterbacaan itu rendah banget. Ya itu kita harus sadar itu dulu supaya kita juga nggak wah muluk-muluk dadadadada, gitu sehingga kita melepaskan diri dari ekspektasi yang berlebihan. Yang kedua, di luar yang isu soal biodiversity, masyarakat adat, ekosistem tadi ya, saya setahun terakhir kan terlibat di isu-isu sustainability. Isu sustainability 11-12 kalau tidak ingin mengatakan 13-12 lah. Dengan isu-isu biodiversity, masyarakat dan ekosistem. Sama, peminatnya sedikit. Ya, ya ini ada yang nangis nih, Feby nangis nih. Ya sudahlah, itu realita yang saya hadapi selama setahun melihat anjrit gitu. Udah bersusah payah menggarap isu ini dengan sungguh-sungguh melibatkan banyak tokoh gitu ya. Tetapi peminatnya itu kecil. Tapi selalu kan, kalau ada kabar buruk, ada kabar baiknya nih. Nah, kabar baiknya adalah setelah kami pecah,
peminat yang masih memberikan atensi terhadap cerita-cerita atau kisah-kisah tentang biodiversity, masyarakat adat, ekosistem, isu sustainability itu ternyata makin muda makin besar persentasenya. Ini kabar gembiranya di sini. Artinya, kita memang perlu nafas yang panjang untuk membangun narasi ini, mungkin juga pelan-pelan gitu ya, memasukkan gagasan ini pelan-pelan ke anak-anak muda yang sekarang usianya di bawah 24 tahun, 24 tahun ke bawah maksud saya. Itu persentasenya amazing, menggembirakan. Itu persentasenya paling tinggi di antara kelompok usia 25 ke 34, 35 ke 45, ini paling gede. Nah, kalau minat mereka tinggi tentang ini, ya nggak apa-apa. Kita harapkan mereka yang kemudian nanti bertumbuh menjadi lebih dewasa, itu akan, ya suatu saat mereka akan menjadi penentu pastinya, akan menjadi pengambil kebijakan. Dan generasi yang lebih muda harapannya juga punya atensi yang lebih tinggi di situ. Itu satu pokok. Pokok kedua, mungkin memang cara yang harus kita pilih. Ya, nggak selalu memang, nggak semua berita-berita atau informasi tentang biodiversity, lalu masyarakat adat dan ekosistem gitu ya, atau sustainability itu eh, nggak diminati. Caranya aja. Kami melihat cara menakut-nakuti atau membuat orang khawatir, cemas itu kayaknya udah agak kurang kuat deh sebagai pintu masuk. Karena orang kemudian menjadi antipati atau aduh gue kok tiap hari mendapatkan informasi yang menekan gitu ya, membuat dia depresi dan sebagainya. Itu juga yang kami pakai sebagai siasat. Nah, ini soal siasat ya. Prinsipnya kita teguh gitu. Ini juga yang sering dikatakan oleh Pak Yakob ya, utama sebagai pendiri Kompas. Kita teguh dalam prinsip tapi lentur dalam cara. Prinsip-prinsip yang kita pegang itu teguh soal biodiversity yang harus dijaga gitu ya. Lalu masyarakat adat yang hak-haknya makin terdesak gitu ya. Ekosistem yang kacau dan sebagainya. Itu prinsip yang harus kita. Cuman caranya harus lentur. Nggak bisa langsung bang, 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 pukulin semua orang. Akhirnya kita eh, dipukul balik atau kita lelah sendiri memukulnya. Karena yang kita pukul ternyata nggak peduli misalnya kayak gitu. Tapi di cara yang lain. Nah, untuk ini saya merasa budaya pop itu penting. Saya sebagai VP Sustainability barusan menggelar Lestari Award sama Lestari Summit di Jakarta. Ini kesempatan yang kedua. Kesempatan pertama tahun lalu dan tahun depan yang ketiga. Nah, di tahun ini kita akan bawa ke level Asia Tenggara. Yang kami buat untuk membawa isu-isu yang berat-berat ini ya, yang kalau kita paparkan semua datanya itu depressing gitu ya, membuat orang rasa, aduh gila nih hidup gua gimana nih masa depan, kerjaan belum dapat, besok cuaca kacau dan sebagainya. Saya pakai, kemudian kami bekerja sama dengan Music Declares, No Music on That Planet, dengan Beli Robi, Navikula, lalu dengan sejumlah musisi, ada 70-an musisi, lalu kami membuat jingle. Biasanya kalau jingle soal lingkungan itu kan kayak sedih, duka dan sebagainya gitu ya. Kami by design membuat jingle yang ceria, membuat orang punya harapan. Kami punya jingle kerjasama dengan Iga Masardi, Bara Suara, dan Cia dari Reality Club untuk membuat jingle itu. Jinglenya kayaknya udah ada di Spotify. Judulnya Lestari sih. Nah, ini membuat kami ngerasa, ini bisa jadi pintu masuk. Dan kami berpikir kemarin untuk membawa ini ke panggung-panggung budaya pop. Jadi menyelipkan lagu ini untuk ketika Iga manggung atau Cia manggung menyuarakan ini. Dan ini bagian dari cara kami untuk memilih cara ya. Kalau prinsipnya tetap kita harus memperjuangkan ekosistem, kita harus menjaga biodiversity ini, kita harus memperjuangkan masyarakat adat punya hak dan sebagainya. Tapi nggak bisa kayaknya dah dengan cara-cara yang biasa atau dengan cara-cara yang cenderung kita lakukan dengan menakut-nakuti ya. Data tidak sampah kita itu segunung kayak 16 lantai di menara gitu. Aduh, gitu. Tapi ya bukan berarti terus kemudian kita mengabaikan fakta-fakta itu. Tetapi kita coba masuk dengan cara-cara membangun kesadaran. Dan di sini storytelling penting banget.
Tadi saya mengatakan kan, mungkin kita menolak kebenaran, tapi tidak kebenaran yang dimulai dengan kalimat pada suatu ketika. Hmm. Bla 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 bla. Kalau kebenarannya adalah sampah Jakarta itu 9.000 ton misalnya. Dan tinggi dari Bantar Gebang itu kayak gunung atau gedung 16 lantai itu segunung kayak gitu, kayak apa gitu. Lihat itu kan. Tapi kalau kita bisa membangun, mungkin membangun kesadaran, oke, kita bisa loh mengurangi itu dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, sejak 2 tahun terakhir, saya di rumah itu memilah sampah, basah tidak dibuang, tapi diolah sendiri. Tinggal sampah-sampah kering tuh. Nah, bahkan yang kering kami pilah, misalnya botol-botol itu nggak kami buang di tempat sampah, kami kumpulkan kalau itu pemulung dan sebagainya kami taruh di box, silahkan ambil gitu. Dan dia diambil, bisa dimanfaatkan. Kardus-kardus kami tumpuk. Jadi mengencourage orang dengan cara-cara yang lebih bisa diterima tanpa harus menakut-nakuti. Karena takut itu efeknya orang malah justru resisten ya. Tapi kalau dia di encourage, oh dia dihargai, dia punya daya. Memberdayakan dalam tanda petik audiens ini penting. Kamu bisa loh, kamu punya peran loh. Jangan cuma marah-marah ke sana kemarin. Memang kita harus marah kepada mereka. Tapi situasinya nggak akan selesai kalau kita hanya marah-marah. Itu Nat, kira-kira jawaban saya untuk isu ini ya. Mudah-mudahan menjawab. Setuju, setuju banget Mas Inu. Kemarin juga sempat diinfoin sama Mbak Wiza dan Bang Yusran juga Hmm. di narasumber kemarin kalau memang cara-cara kita yang bergerak di isu lingkungan nih bentuknya sains gitu ya. Jadi mungkin nggak mudah dipahami dengan data Hmm. dan lain-lain. Hmm. Jadi Hmm. makasih banget, thank you sudah echoing that point exactly. Aku mau memberikan ini waktu untuk teman-teman. Kita waktunya kayaknya tinggal 17-20 menit lagi. Jadi silahkan be mindful. Mau nanya langsung direct aja Ya, ke Mas Wisnu. Silahkan, silakan. Tamita dulu. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Halo, halo Halo, Mas Wisnu, halo ketemu lagi. Mita ya. Oke, Tam. Yap, nah Mas, saya dari kemarin itu banyak ide Hmm. berseliweran di kepala, tapi sudah mengerucut kayaknya hari ini. Tapi saya masih ingin memastikan Mas, intinya dalam kita bercerita itu mana sih yang lebih Mhm. akan punya powerful efek ya? Mhm. Ranah atau jangkauan yang luas, tapi kita punya gap jarak dan waktu, atau jangkauannya kecil nih, tapi kita tuh punya kayak penasaran, kayak ini tuh sesuatu yang langka. Contohnya gini, Ya. saya tadinya mau nulis tentang mangrove Mas, tapi itu Oke, 11 tahun lalu. oke. 11 tahun lalu dan itu banyak berubah dan itu lokasinya jauh di Cilacap, Nusa Kambangan. Ya, ya. Tapi dibandingkan dengan kemarin, saya nemu nih hidden gem. Buah yang kayak dibuang begitu saja di lokasi yang orang tuh nggak bakal nyangkut di kawasan tersembunyi di belakang komplek elit gitu. Nah, Hmm. mana yang eh, apa ya punya punya nilai lebih atau poin lebih lah dari sudut pandang Mas Wisnu yang mungkin udah punya banyak pengalaman ya. Karena saya masih jujur mau nulis yang mana nih? Gerengnya yang mana nih? Terima kasih Mas. Oke, yang kedua tadi apa? Agak putus-putus, Tam. Yang apa tersembunyi tadi? Uh, Tapi Mas, buah kecapi ini kan langka ya. Ini saya temukan di lokasi yang uh, tersembunyi dari lingkungan elit lah di pinggiran. Yang ditemukan apa tadi, Tam? Sorry. Buah kecapi, Oh, buah buah kecapi. kecapi. Oke, oke. Oke, ya, ya, ya. Ya, mana yang ini ide berseliweran ya, mana yang powerful ya, kurang lebih kayak gitu ya. Eh, saya tidak bisa membayangkan mana yang lebih powerful ya, tetapi sebuah cerita, besar atau kecil, itu punya dampak yang sama kalau cerita itu dimiliki. Own your story. Jadi cerita itu kamu geluti, kamu libati, dan kamu tahu detailnya dari A sampai Z. Sehingga kamu cerita itu meyakinkan banget, dan ketika meyakinkan, otoritas ada di kamu. Nah, ketika otoritas ada di kamu, orang mendengarkan. Nah, di situ letak powerfulnya. Semua cerita punya kekuatan di situ. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu yang nggak kita miliki, itu kelihatan bolong-bolongnya tuh. Nah, setelah kelihatan bolong-bolong, ini ceritanya nggak kuat nih, nggak powerful. Itu sih
mau yang luas, mau yang kecil gitu ya. Sejauh kamu memiliki cerita itu, powernya akan tetap sama. Itu Tam. Oke, thank you. Boleh kita lanjut. Terima kasih Kak Tami. Kita lanjut ke Kak Dwi Putri, silahkan. Oke, halo, apa suara saya kedengaran? Dengar Mbak Dwi, ya silahkan Mbak Dwi. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Wisnu. Materinya luar biasa, keren. Dari penjelasannya Mas Wisnu tadi, kaitannya dengan challenge-nya art storytelling yang akan kita Mhm. buat, kan yang diminta sama art storytelling itu bukan hanya soal menyampaikan fakta, Ya. tapi juga bagaimana menjadikannya relevan, kemudian Mhm. menyentuh dan menggerakkan publik ya. Nah, saya Ya. ingin menggali lebih dalam dari sisi pengalamannya Mas Wisnu sebagai Ya. jurnalistik, bagaimana sih prinsip nilai berita dan elemen storytelling itu bisa benar-benar bekerja untuk isu lingkungan. Kemudian menurut Mas Wisnu, gimana seorang jurnalis itu bisa tetap berpegang pada kebenaran Mhm. ketika meliput isu lingkungan yang banyak sekali yang kita tahu seringkali itu penuh kepentingan politik, baik Ya. itu di tingkat lokal, di tapak Betul. ya, maksudnya kayak Mhm. kita sebut aja pemerintah desa misalnya, dan Mhm. ekonomi ya. Kemudian dari sekian banyak nilai-nilai berita yang Mas Yunus sampaikan tadi, seperti dampak, kemudian Mhm. konflik, Mhm. ada Mhm. human interest, nilai apa sih yang paling kuat untuk menarik perhatian publik pada isu-isu lingkungan? Terima kasih. Oke. Ya, thank you Mbak Dwi. Wah, pertanyaannya bisa merangkum semua materi saya tadi tuh. Tapi ini lebih dirinci ya. Yang pertama, betul bahwa fakta itu penting meskipun dalam konteks storytelling nggak serta-merta fakta itu dibombardir gitu. Dak, 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 dak. Relevan itu kunci di mana semua cerita itu resonate buat kita. Kalau itu relevan dengan kita, ini masuk nih di saya. Ini challenge-nya di situ penting. Nah, kekuatan dari storytelling yang kemudian membuat orang itu melakukan perubahan karena dia tersentuh. Dan biasanya ini nggak hanya pikiran yang kena nih, tapi hati nih. Dan kalau kita mau menulis terkait dengan apapun, apalagi isu lingkungan, jika ingin menggerakkan publik, sentuhlah hatinya, jangan pikirannya. Karena kalau yang disentuh pikiran, atau yang disampaikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang bukan buruk, enggak, tetapi yang akan kena ya pikiran-pikiran yang lain gitu. Ya orang kemudian sama-sama berpikir. Tapi kalau yang disampaikan dari hati dan kemudian menyentuh hati yang lain, itu akan menggerakkan. Jadi gabungan benar tadi Mbak Dwi menyebut fakta, relevan, menyentuh, dan menggerakkan publik itu storytelling punya kuat di situ. Nah itu padu padannya di situ. Nah pertanyaannya tadi, apakah news value dan storytelling itu bisa diterapkan di isu lingkungan dan value yang mana yang paling kuat? Eh, Jawaban atas pertanyaan ini bisa, tapi apakah yang paling kuat itu nggak selalu misalnya dampak, nggak selalu. Bisa juga konflik. Bisa juga proximity itu menggerakkan orang. Misalnya, sesederhana saya tinggal di BSD. Ya, kenapa kok 2 tahun terakhir itu kami di rumah, terutama istri saya itu mengolah sampah di rumah ya. Meskipun rumah jadi ya sedikit berantakan gitu ya. Itu karena secara proximity kami setiap pagi itu mencium bau eh, apa apa itu sampah gitu ya yang lindinya ternyata dekat dengan sungai dan aliran sungai itu membuat apa aromanya itu tersibak apalagi kalau hujan. Wah, ini kalau saya tidak melakukan langkah-langkah yang lebih konkret, ini kan akan makin parah nih lingkungan. Nah, itu tergerak karena sebelumnya saya dapat cerita atau mendapatkan informasi, bahkan cuma informasi nih, tentang sampah-sampah yang dikelola dan bagaimana pengelolaan itu terjadi. Ternyata seperti itu dan membuat saya tergerak akhirnya karena hati saya yang tersentuh lalu kemudian menjadi sebuah tindakan atau menggerakkan perilaku. Jadi bisa proximity karena dekat gitu ya. Bisa juga karena dampak. Oh, kalau ini diberlanjutkan ini bisa panjang urusannya. Atau kalau kita mau melihat itu penting tidaknya sesuatu itu buat hidup kita. Kalau ini kita rasa penting, ya otomatis
Itu news value yang kemudian kita kedepankan. Lalu yang kedua soal kebenaran ini yang tadi ditanyakan. Di tengah isu lingkungan ya tahu sendiri kita banyak kepentingan di situ, banyak klaim di situ, banyak di wilayah tapak itu juga bahkan berkonflik di situ. Ada A dan B, C, D, E, F dan sebagainya itu beda-beda perspektifnya. Nah, di justru sini panggilan jurnalistik itu menjadi nyata, Mbak Dwi. Karena kami atau wartawan yang benar itu nggak bisa hanya berpegang satu pihak, harus mendengar satu pihak. Nggak bisa kita hanya mendengar pernyataan pemerintah aja. Dan itu kita katakan itu benar. Nggak bisa selalu mendengar hanya dari NGO aja misalnya. Atau masyarakat adat aja. Tapi kita tampung semua dan ini memang butuh waktu yang panjang untuk mendudukkan semua dalam posisi yang pas untuk kemudian kebenaran yang nyata itu dimunculkan. Untuk isu-isu misalnya tambang, itu kan banyak banget kepentingan di situ. Contoh ya, dari pemerintah sendiri pembuat kebijakan, dari operatornya yang dia juga pengen kepentingan usahanya berlanjut, dari masyarakat yang terdampak, dari NGO yang mendampingi, dari pihak-pihak yang lain. Akhirnya kita nggak bisa hanya mendengar satu pihak. Dan di jurnalistik, tadi mungkin juga disebut oleh Mas Aik ya, kerendahan hati untuk mendengar itu penting. Mungkin kita udah punya keyakinan akan satu hal gitu ya. Entah dikatakan oleh pihak A, B, C, tapi kita tetap harus mendengar dengan rendah hati pihak yang punya kebenaran lainnya. Nah, di situ sebenarnya diuji. Nah, kalau tadi saya menyebut bagaimana jurnalistik punya metode, sampai hari ini masih proven itu. Metodenya adalah dengan riset, dengan observasi yang ke lapangan tadi. Yang ketiga, dengan wawancara dengan semua pihak itu yang punya klaim itu. Untuk apa? Klarifikasi, untuk konfirmasi, dan untuk verifikasi. Apakah mudah? Enggak. Apakah wartawan bisa salah? Bisa salah. Tapi itulah metode yang dimiliki. Dan ketika ada salah, pasti ada perbaikan di situ. Misalnya ketika sebuah berita dimunculkan, ternyata ada pihak yang belum didengar gitu ya. Dan belum didengar karena alasan deadline misalnya, atau alasan waktu yang nggak bisa ditunggu gitu ya. Baru setelahnya itu kebenaran itu muncul, ya itu akan mengkoreksi kebenaran. Di jurnalistik itu nggak ada kebenaran mutlak dalam arti satu dan selesai. Kalau di jurnalistik itu kebenarannya itu merangkak pelan-pelan itu. Misalnya kalau dalam peristiwa-peristiwa misalnya, kalau dalam bencana gitu di hari pertama kita nggak tahu jumlah korbannya, tapi udah kita harus tayangkan tuh ada kebenarannya sekian. Tapi dalam proses berikutnya evakuasi dan sebagainya itu kebenaran menjadi lengkap dan itu posisinya merangkak. Itu kira-kira jawaban saya Mbak Dwi. Mudah-mudahan nggak tambah membingungkan ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau bacain yang di chat dulu nih, Mas Wisnu. Kalau silakan, banyak Eh, ya. Saya malah belum sempat baca nih. ada satu dari Kak Agnes mau tanya, kalau berita ini bahasanya positif, bukannya lebih susah ya untuk menarik minat orang? Bukannya orang lebih gampang Hmm. tertarik dengan berita negatif ya, Kak? Makanya banyak clickbait untuk bikin orang tertarik. Itu satu. Oke, clickbait itu baik untuk pintu masuk ya, untuk membuat orang tertarik ya. Tetapi clickbait itu kayak janji lelaki kepada perempuan. Kalau tidak dipenuhi, perempuannya pasti akan maki-maki dan kemudian diblok gitu. Nggak mau lagi berelasi dengan laki-laki si pecundang itu. Ini saya beri berita. Kalau clickbait itu adalah pintu masuk, harusnya dari pintu itu dia mendapatkan rumah seperti yang dibayangkan di pintu itu. Tapi seringkali clickbait itu mengelabui, mengecewakan bahkan. Bahkan tidak memberi apa-apa. Ketika dia punya janji dan tidak terpenuhi, apa respon kita? Marah dong, kecewa dong. Nah, saya sarankan jangan menggunakan clickbait untuk isu-isu lingkungan. Kecuali clickbaitnya memang itu pintu untuk masuk ke rumah ya. Kadang-kadang pintu rumahnya nggak ada tuh, clickbaitnya di situ tuh. Kita dijanjikan rumah yang gede, ternyata anjir cuman pintu doang, pintunya pun rusak ternyata. Tapi kalau pintu itu, oh pintu yang kita buka, oh kita mendapat keluasan yang lebih lebih proven gitu ya. Bahkan memenuhi janji yang dinyatakan di awal, orang percaya. Nah, saya Hmm, saya lebih percaya cerita positif sih dibanding cerita negatif. Ya cerita negatif kadang-kadang works gitu ya. Tapi di oke. tengah dunia yang makin membuat kita depres gitu ya. Cerita-cerita negatif itu menambah depres dan membuat orang, sekarang itu ada tren juga 2 tahun atau 3 tahun terakhir news fatigue. Jadi kejenuhan
orang terhadap berita-berita atau informasi. Karena selama ini berita atau informasi sama berangkat dari skandal, berangkat dari keburukan, berangkat dari hal-hal negatif. Orang terpapar dengan itu semua. Aduh capek banget. Nah, sekarang ada berkembang di jurnalistik itu namanya constructive journalism. Tetap fakta-fakta yang buruk itu dikemukakan, tetapi tidak berhenti di situ. Wartawan punya tanggung jawab secara konstruktif untuk memberikan tawaran solusi-solusi atau memberikan best practices yang mungkin sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini nggak kita dengarkan. Narasi-narasi pinggiran yang tadi disebut Mas Aib juga, itu penting untuk disuarakan supaya tidak hilang di tengah dominannya informasi atau bahkan propaganda ya dari banyak pihak. Nah, konstruktif jurnalisme kayaknya berangkat dari kesadaran bahwa news fatigue ini harus ditembus nih dengan cara-cara ya kemudian kita juga nggak toxic positivity ya membuat seolah-olah nggak ada persoalan enggak ya mendudukan posisi yang lebih pas aja di antara kejenuhan orang kalau kita hajar terus dengan berita negatif kayaknya makin nggak efektif sih. Nah, cara apakah yang positif efektif? Yang jelas kalau yang negatif nggak efektif. Kalau positif kita masih punya peluang tuh. Apakah berhasil atau tidak? Kalau yang negatif otomatis sudah banyak kan nggak berhasil. Nah, yang positif ini mudah-mudahan punya kan kalau orang mengatakan apa sering orang yang menyebut ini Einstein yang bilang tapi saya belum tanya Einstein benar atau enggak dia mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang sama untuk mengharapkan sesuatu yang berbeda itu kayaknya kerjaan-kerjaan orang gila lah itu orang-orang yang nggak benar lah itu. Ya, kurang lebih kayak gitu gitu Oke. Nadia. Thank you Mas Wisnu. Ada satu lagi, berapa banyak Oke. orang yang dari Kamerlin, berapa banyak orang yang harus diwawancarai untuk memperoleh satu informasi untuk cerita yang akan kita angkat? Oke, berapa orang ini nggak bisa satu, dua, tiga, enggak. Tadi kuncinya adalah own your story. Kalau ceritanya dirasa udah kamu miliki dan lengkap, tapi umumnya itu nggak bisa cuma dua atau tiga orang, biasanya banyak, ya. Karena kebenaran itu makin sahih ketika dia berhadapan atau dihadapkan dengan banyak hal yang lain. Saya sering mengatakan subjektivitas atau sebaliknya deh, objektivitas bisa ditempuh dengan intersubjektivitas. Jadi makin banyak subjek yang kita libatkan, kedekatan kita pada objektivitas atau dalam tanda petik tadi kebenaran itu makin bagus. Jadi kalau Merlin bertanya berapa banyak orang, kalau bisa semua orang gitu, tapi kan nggak mungkin ya. Tapi titiknya di saya adalah ketika cerita itu udah kita miliki nih, own your story. Jadi ketika kita sudah memiliki cerita itu biasanya udah lengkap tuh, tokoh-tokohnya ada, berapa banyaknya, keraguan kita atau pertanyaan-pertanyaan dasar kita udah terjawab di situ. Itu otomatis pasti nggak mungkin dua orang itu, bisa tiga atau bahkan lima orang. Misalnya yang Louis Vuitton tadi, saya bisa sampai 8 atau 10 orang gitu. Ajudan satu, ibu menteri dua, presiden tiga, penjaga Louis Vuitton ada dua, ya. Terus riset itu yang saya cari di website dan sebagainya. Saya tanya, oh kenapa ini dijual cuma 300.000 gitu ya? Itu kan narasumber juga. Oh ini KW Pak, KW 7 gitu. Oh KW 7 banyak banget KW-nya. Ya karena demikian. Nah makin banyak kita punya narasumber, subjektivitas dari orang-orang itu makin terkikis. Dan ini sebenarnya cara untuk mendapatkan kebenaran. Gitu Merin ya, mudah-mudahan menjawabnya. Sip. Terakhir banget sebelum kita tutup. Ada satu yang udah angkat tangan dari tadi. Ya, Mas silakan Wisnu. Mas Ahmad Ada. Rizaldi ya, betul. Iya, silahkan. Tuh. Oke. Suara saya jelas. Ya, Jelas banget Mas Ahmad, kayak penyiar radio malah. makasih Mas. Jadi tadi saya tertarik dengan satu hal apa tuh yang disampaikan sama Mas Wisnu yang isu-isu tentang keberlanjutan, biodiversity dan lain sebagainya itu bukan isu yang cukup high demand ya. Ya, betul. Dan itu pun kayak relate juga karena saya juga mencari di konten kreator itu jarang banget ada yang membahasnya gitu kan. Ya. Nah, cuman saya berkaca sedikit, pernah ada satu ketika berita itu menjadi cukup naik ketika misalnya ini ada statement dari misalnya pejabat publik ataupun kayak presiden mengatakan bahwa wah misalnya lagi ada isu apa tuh biodiversifikasi pangan. Nah, kemudian tiba-tiba semua itu menjadi naik. Nah,
kalau misalnya konten kreator pada saat proses analisa datanya itu kan ada istilah yang namanya riding the wave ya. Oke, Nah, betul. saya mau minta tips dari Mas Wisnu. Nah, bagaimana sih cara kita biar bisa tetap mempertahankan kita pengen jadi konten kreator yang membahas isu-isu ini, tetapi masih tetap pengen mendapatkan engagement agar bisa merich audiens yang lebih jauh. Nah, apakah Mas Wisnu punya cara untuk bagaimana cara kita bisa ngeriset data yang lagi sedang tren naiknya dan lain Oke. sebagainya agar bisa mendapatkan audiens? Itu aja, terima kasih. Oke, thank you Mas Ahmad ya. Wah, ini pertanyaannya keren nih, seru nih. Dan saya juga banyak belajar dari pertanyaan ini sebenarnya. Soal bagaimana kita bisa riding the wave ya. Tetap reach-nya tetap tinggi, tetapi kita tidak lupa menyampaikan isu-isu yang menjadi concern kita terkait dengan isu-isu lingkungan gitu ya, atau sustainability itu. Ini memang butuh kecanggihan tertentu sih untuk bisa menemukan titik temunya. Tapi yang sering works adalah ketika kita menemukan tokoh kuat. Jadi prominensi itu atau ketokohan itu penting. Nah, kita tahu siapa tokoh bicara apa, itu memang harus buka telinga, buka mata lebar-lebar. Kita harus ngerti. Kalau di media ada namanya social listening. Ada toolsnya tuh. Jadi kita bisa lihat apa sih yang dipercakapkan orang, siapa yang mempercakapkan ini sejak awal gitu. Tapi kalau dalam konteks kita mungkin nggak punya media, mungkin di sosial media yang kita miliki sering kan tren itu akan kelihatan kan. Apa sih yang lagi trending ya. Meskipun tidak serta-merta ya kita ikutin karena tren itu biasanya udah lewat baru kekumpul kan, bukan mengantisipasinya. Eh, Tips yang sering saya lakukan untuk bisa riding the wave itu tahu siapa tokoh-tokoh kunci yang sekarang ini ketertontonannya, keterbacaannya, atau keterdengarannya itu kuat banget. Let's say misalnya hari ini tuh yang paling kenceng itu Purbaya. Bapak Koboy kita itu Menteri Keuangan. Ya bisa aja dari pernyataan-pernyataan dia, kita kutip, atau kita tweak kemudian menjadi isu-isu yang mau kita perjuangkan. Soal pendanaan atau apakah atau dan sebagainya lah macam-macam. Misalnya soal kemarin cukai rokok itu kan jadi rame banget nih. Para pembela rokok pakai ini semua tuh jadi semua seolah-olah rokok itu membuat kita punya kesejahteraan gitu ya. Padahal resiko penyakitnya gede banget nih. Misalnya kayak gitu. Sebaliknya kita bisa pakai itu. Yang kedua, selain kita tahu bagaimana atau siapa yang paling kenceng atau dalam konteks media itu media darlingnya hari ini tuh siapa sih? Itu bisa jadi. Yang berikutnya, cara untuk bisa riding the wave itu ya, biasanya saya kalau dalam bahasa yang tadi Mas Aik saya dengar terakhir itu adalah belajar mendengar dari suara-suara yang kita ikuti gitu ya. Bukan hanya apa yang kita mau dengar, tapi benar-benar pure itu yang muncul gitu. Eh, saya biasanya tidak membatasi relasi dengan orang-orang yang menentang saya. Ya saya biarin aja. Jadi tidak saya blok, tidak saya kecuali emang scam ya. Itu pasti saya blok. Tapi misalnya orang yang komentar real soal apa yang nggak setuju dengan saya bahkan marah-marah dengan saya itu saya respon. Nah, itu membuat telinga saya itu jauh lebih mendapatkan informasi tidak seperti yang saya ingin dengar, tetapi apa yang suara ada di luar sana itu muncul di saya. Nah, itu kepekaan-kepekaan ini. Nah, untuk hal ini saya tuh banyak belajar dari kalau Mas Ahmad tahu Sujiwo Tejo. Nah, itu mungkin caranya dengan gaya dalang lah dia ya. Dengan kadang-kadang nggak dipahami manusia tuh karena bahasanya bahasa wayang gitu ya. Tapi beberapa kali dia berhasil untuk mentweak riding the wave suatu isu, lalu kemudian dia membawa isu yang lain. Atau kalau yang lebih mudah itu ada penulis namanya Oki Sutanto. Jadi dia penulis, ada di Instagram juga. Dia ambil isu-isu yang relevan hari ini, tapi dibawa ke isu yang dia perjuangkan selama ini. Atau Kalis, Mbak Kalis, yang di Jogja tuh. Penulis juga, Kalis Mardiansah ya. Eh, Istrinya Agus Magelangan. Nah itu dua orang suami istri yang pandai itu. Riding the wave untuk memberikan konteks yang mau diperjuangkan. Itu cara-cara yang menurut saya cerdas dan ini kecakapan yang saya sendiri masih banyak belajar untuk bisa tepat gitu ya, pakai sebuah isu untuk kemudian muncul. Saya terakhir pakai isu ini adalah ketika
Presiden membatasi atau istana lah waktu itu membatasi dan mencabut ID wartawan CNN. Itu wartawan dulu mahasiswa saya di UMN, pernah di Kompas Cetak, pernah di Kompas TV, lalu kemudian di CNN. Saya riding the wave itu dengan mengatakan, dan itu viral di Instagram karena saya nggak menulis di Kompas Cetak atau di kompas.com, dan sampai pihak istana kontak saya gitu untuk mencari duduk perkara dan sebagainya. Tapi ya saya katakan itu dengan tegas bahwa ini melanggar semua prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan. Saya lantang menyatakan di situ. Riding the Wave itu sedang rame, tapi isu saya soal demokrasi saya kemukakan di situ. Nggak berhenti soal ini ID harus dikembalikan. Nggak, ini adalah sebuah pola pikir yang secara sistem ini bisa membahayakan demokrasi di Indonesia. Nah, riding the wave itu ya kadang-kadang berhasil banget, kadang-kadang juga anyep gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian, karena kalau hidup berhasil terus kayaknya juga nggak enak sih Muhammad. Kalau hidup itu siang terus capek juga kan, kadang-kadang harus malam, ada gelapnya, kadang-kadang kita harus merelakan diri untuk tidur dan nggak tahu besok bangun atau enggak, itu kan keindahan dari hidup itu. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Mantap. Makasih banyak Mas Inu sudah berbagi wisdomnya, berbagi pengalaman, ilmu, Aduh, cerita. wisdom lagi. Banyak loh, tadi banyak yang nangkep quotes-quotesnya di chat. Wah, Oh gitu ya, soal oke. apa teguh prinsip, lentur cara, dan Ya, lain-lain. ya. Jadi, thank you banget Mas Wisnu sudah meluangkan hari Minggunya juga ngobrol sama Mhm. kita. Udah hampir 2 jam ngobrol sama teman-teman. Tenang kok Jadi, saya. Ya, ya. makasih banget teman-teman. Kalau misalnya Mas mau terhubung sama Mas Wisnu, tadi boleh cek Instagramnya ya Mas Wisnu ya. Boleh, yang follow hari ini saya follow balik. Wah, itu langsung langsung ada tuh tulisannya begini. Kayaknya Ya itu deh. karena begini, saya tuh selalu senang ketemu dengan orang-orang baru karena dia akan membuka perspektif saya. Tadi kemampuan mendengar saya jauh akan lebih bagus dibanding saya hanya mendapat atau ingin dengar dari orang-orang yang saya kenal aja. Bahkan orang yang saya nggak kenal sama sekali, kalau suaranya nyaring dan jernih, oh saya senang gitu. Ya kadang-kadang Wah, harus mempertaruhkan sesuatu, tapi ya itu keseruannya hidup. keren, keren, keren. Terima kasih banyak Mas Wisnu sudah berbagi ceritanya. Eh, aku mungkin apa teman-teman biar bisa lanjut ke kegiatan Mhm. terakhir nih kita Mas Wisnu. Jadi Oke, kan kayaknya kalau misalnya Mas Wisnu ada kegiatan lain yang mau dilanjutkan ya, silahkan. Kalau oke. tidak pun boleh stay di sini juga boleh. Jadi dibebaskan gitu. Thank you Mas Wisnu. Ya, thank you semuanya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat kalian dan penuh semangat untuk punya energi yang panjang memperjuangkan hal-hal yang